Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasih-Mu. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami, agar benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam hati kami dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah. Dan semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan ini menumbuhkan semangat kami untuk melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan ini kita kerap menghadapi dan bergumul dengan persoalan-persoalan, tantangan-tantangan berat yang seakan-akan tak kunjung putus dan tak ada jawaban pasti. Misalnya kesulitan dalam membina keluarga, menghadapi anak-anak, menghadapi pekerjaan, ekonomi, penyakit, dan berbagai penderitaan serta kesulitan hidup lainnya. Hidup seakan hanya timbunan pertanyaan dan masalah yang tak pernah ada habisnya. Bagaikan sebuah jurang yang menganga lebar. Di tengah situasi semacam inilah, iman berperan sebagai pegangan hidup yang memberikan kita kedamaian, ketentraman, kendati pun harus menghadapi 1001 macam persoalan hidup. Iman akan Allah senantiasa memberi kita pengharapan dan semangat dalam memperjuangkan kehidupan ini. Saudara-saudari seiman, dalam bacaan pertama kita mendengar Nabi Habakuk yang berseru kepada Allah karena bangsanya ditindas oleh raja yang lalim, yaitu Raja Yoyakim. Sebelumnya Raja Yosia sudah membangun negara, bukan saja sebatas bidang politik dan ekonomi, tetapi juga dalam bidang religius keagamaan. Teriakan Habakuk seakan tak dihiraukan Tuhan.
Mengapa harus ada penganiayaan, kelaliman, dan pertikaian? Seruan itu bukan ungkapan putus asa, melainkan suatu pertanyaan, apakah Allah tidak berkarya dalam peristiwa semacam itu? Tuhan menjawab keraguan Habakuk. Orang jujur akan hidup berkat iman yang dimilikinya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengar permohonan para murid kepada Yesus tatkala mendengar dan menerima nasihat dari Yesus pada perikop sebelumnya. Mereka berharap supaya Yesus mau menambahkan kualitas iman mereka. Permintaan para murid memang bukan menyangkut perkara duniawi, melainkan soal iman. Iman memang syarat utama menjadi seorang pengikut Kristus. Tapi bagi Yesus, untuk memperoleh atau menambah iman tidak semudah itu, tidak sesimpel itu. Terbukti Yesus tidak mengubris permintaan para murid. Untuk mendapatkan iman seperti yang diharapkan oleh Yesus membutuhkan usaha dan proses yang panjang. Iman sejati membutuhkan sebuah keyakinan, penghayatan, bahkan pengorbanan. Saudara-saudariku yang terkasih, barangkali apa yang dialami oleh para murid juga kita alami dalam berbagai sisi kehidupan kita. Kerap kita merasa kekurangan iman jika dihadapkan dengan situasi di luar ekspektasi dan keinginan manusiawi kita. Bahkan jika kita berhadapan dengan situasi sulit tersebut, iman kita bukannya bertambah, melainkan goncang, berkurang. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, deskripsi iman yang lahir dari penghayatan justru diungkapkan Yesus lewat sikap kesetiaan seorang hamba. Meskipun badannya capek, letih, lelah, bekerja seharian di ladang, tidak membuatnya lalai untuk mengutamakan dan melayani tuannya. Kesetiaannya juga dibuktikannya dengan tidak mengeluh ataupun protes dengan menghitung-hitung jasanya. Semua dilakukannya dengan sikap tulus dan percaya bahwa tuannya pun akan menjamin seluruh kehidupannya. Saudara-saudariku yang terkasih, sikap kepasrahan seorang hamba itulah yang diharapkan oleh Yesus kepada semua pengikutnya, termasuk kita pada saat ini. Bukan persoalan sanggup atau tidaknya memindahkan pohon dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi bagaimana iman akan Yesus kita nyatakan di setiap aspek kehidupan kita. Bulan ini kebetulan bulan Oktober, yang mana dalam ajaran gereja kita dijadikan sebagai bulan Rosario. Mari kita meneladani sikap Bunda Maria yang senantiasa pasrah terhadap segala karya dan rencana penyelamatan Allah dalam hidupnya. Kita pun bisa dan mampu melaksanakannya, asalkan kita memiliki iman seperti yang diharapkan oleh Yesus. Selamat bermenung. Tuhan Yesus memberkati. Allah yang Maha Baik, kami sadar bahwa iman kami masih jauh dari harapan. Kami lemah dan mudah goyah terhadap segala godaan duniawi. Kami juga cenderung dikendalikan oleh ego kami sendiri. Untuk itu Tuhan, kami mohon bantuan-Mu agar tetap memberkati kami,
supaya kami mampu menjadi murid-Mu yang sejati dan menjadi saksi iman di tengah dunia saat ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.